Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Jemaah rahmat Allah, anak-anakku santri Munzalan Mubarakah yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tarwih dan sebelum kita sama-sama menutup solat malam kita, tarwih kita dengan witir 3 rakaat, kita akan melanjutkan durus tausiah singkat insyaallah sambil menunggu waktu witir. Di pertemuan sebelumnya atau pekan yang lalu, di hari yang sama, malam Rabu kalau tidak salah, kita sudah membahas tentang 3 rahasia, 3 kunci agar Quran menjadi peringatan bagi setiap di antara kita. Masih ingat dengan 3 kunci tersebut? Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Qaf ayat 37, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya yang demikian Al-Quran, ladzikra, peringatan. Bagi siapa Quran ini menjadi peringatan? Liman kana lahu qalb, bagi siapapun yang masih memiliki hati yang hidup. Orang yang sudah tertutup hatinya, orang yang hatinya sudah gelap dengan maksiat, maka Quran itu berat menjadi peringatan baginya. Yang kedua, au alqas sam'a, sungguh-sungguh mau mendengarkan Quran. Sebagaimana akhirnya Umar ibn al-Khattab, yang di antara ungkapan orang Quraisy, karena mereka tidak pernah membayangkan orang yang bernama Umar ibn al-Khattab itu masuk Islam, sampai mereka mengatakan, lau aslama khimaru alil Khattab, seandainya keledai milik keluarga Alu Khattab itu masuk Islam, lama aslama Umar, Umar mungkin enggak kebayang bisa masuk Islam. Tapi akhirnya hidayah itu datang kepada Umar. Bagaimana kisahnya? Ketika Umar sungguh-sungguh untuk mau mendengarkan Quran, khususnya ketika Umar setelah mendengarkan surah Al-Haqqah pertama kalinya, dan ketika mendengarkan surah Al-Haqqah di Masjidil Haram, di Ka'bah, Umar berkata, paling ini perkataan syair. Tiba-tiba Rasulullah membaca dalam surah Al-Haqqah, wa ma huwa biqauli syair. Kaget Umar, kenapa Muhammad tahu ya isi hati saya? Kalau begitu Muhammad jangan-jangan dukun ini. Tiba-tiba Rasulullah melanjutkan ayatnya, wala biqauli kahin, yang diucapkan Muhammad juga bukan perkataan dukun. Nah, di situ sebenarnya Umar mulai ada guncangan dalam hatinya. Tapi saat itu ia belum masuk Islam sampai ia akhirnya mendengarkan surah Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Rahasia ketiga anak-anakku yang dirahmati Allah adalah kunci ketiga agar Quran menjadi peringatan rahmat bagi kita semuanya, au wa huwa syahid, senantiasa menyaksikan ayat-ayat Allah dengan hati, fikiran dan mata kita. Malam ini insya-Allah mengisi tausiah singkat kita, saya ingin mengangkat satu kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dan ini juga berkaitan dengan Quran. Kisah ini terjadi kira-kira tahun
ke-10 kenabian. 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini terjadi sebelum persisnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena tidak lama setelah kejadian ini terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa itu? Peristiwa yang menjadi tasliyah, penghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh orang-orang Taif, Allah hibur Nabi Muhammad dengan kisah yang akan kita sampaikan. Apa itu kisah yang Allah abadikan dalam Quran? Surah ke-46, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 31, tentang kisah bagaimana sekelompok jin, nafar minal jin, akhirnya masuk Islam setelah mendengarkan Quran. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang manakah kejadian peristiwa terberat dalam hidup yang pernah engkau rasakan?" Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, "Hal terberat, peristiwa paling berat yang pernah saya lalui adalah peristiwa Taif." Ketika Nabi pulang dari Taif, hendak pulang ke Mekah, Rasulullah tidak tahu mau pulang ke mana. Di Taif dilempari, di Mekah mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Walau akhirnya Nabi tetap masuk ke kota Mekah setelah dijamin oleh salah satu tokoh Quraisy, dan malam itu pula datang Jibril menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di perjalanan Nabi dari Taif ke Mekah, ketika Nabi sampai di sebuah lembah antara Mekah dengan Taif, lalu Nabi kemudian menginap karena sudah malam, dan keesokannya ini pertama kalinya Nabi terlambat salat subuh. Jadi Rasulullah pernah telat salat subuh, iya, cuman sekali dalam hidupnya. Itu pun menjadi rahmat bagi umat Nabi Muhammad, karena setelah itu menjadi pelajaran bagi kita, barang siapa yang telat bangun solat subuh, falyusalliha, hendaklah dia solat ketika dia mengingatnya. Tapi ingat, Nabi cuman 1 kali. Jadi kalau setiap hari telat bangun solat subuh, itu bukan telat, itu sudah masuk fawailun lil musallin. Nah, ketika Nabi solat bersama sahabatnya Zaid ibn Haritha, ketika Nabi Muhammad membaca ayat dalam surah dalam Al-Quran dalam solat subuhnya, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini perintah Allah, dianjurkan. Maka ini diantara bentuk fikhi, pemahaman seorang imam yang imam, kalau dia solat subuh dipanjangkan bacaannya, bukan sebaliknya, solat subuh pendek-pendek bacaannya karena ngantuk-ngantuk. Tidak, sebaliknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Quran al-Fajr ini bukan Quran subuh, tapi maksudnya di sini adalah salatus subah, salat subuh. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, summiyat Qur'anan, salat subuh itu dinamai dengan Quran limasyru'iyah, karena disyariatkan, disunnahkan italatul Quran, memperpanjang bacaan Quran di waktu salat subuh lebih dibanding salat-salat lainnya. Kenapa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, karena salat subuh itu disaksikan malaikat-malaikat Allah. Kalau ada yang tanya, Ustaz, bukankah salat-salat lain juga disaksikan malaikat? Betul, tapi salat subuh jumlah malaikat yang menyaksikan jauh lebih banyak. Kenapa? Karena di waktu subuh berkumpul malaikat malam dan malaikat siang. Lanjut. Sampai di mana tadi? Rasulullah salat subuh ditemani oleh siapa? Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat yang ada namanya dalam Al-Quran. Saya masih ingat betul suatu saat ketika di pesantren ditanya oleh guru, Umar, coba cek, ismuka mujud fil Quran, namamu ada dalam Quran? Aduh, kayaknya saya sudah khatam Quran, enggak ada nama Umar dalam Quran. Saya bilang, enggak ada Syekh. La mawjud ismuka fil Quran, ada namamu dalam Quran. Ya Allah Syekh, enggak ada, antum jangan bikin ayat palsu. La mawjud.
Saya cari, Umar tidak ada, Makkah tidak ada. Terus dia bilang, ada. Antum tidak percaya? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Dia bilang Bakkah itu adalah nama lain daripada Makkah. Ini tidak pernah saya bisa lupakan. Pertanyaan guru dulu waktu masih di pesantren. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi salat subuh, tiba-tiba Allah datangkan sekelompok jin mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Coba saya ingin mengajak kepada kita semuanya, bandingkan bagaimana jin mendengarkan Quran dibanding kita mendengarkan Quran. Kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'an. Ingat wahai Muhammad, ketika kami utus kepadamu nafara, sekelompok. Nafar hitungan dalam bahasa Arab antara 3 ma baina 3 ila 9, antara 3 sampai 9. Ingat wahai Muhammad, ketika kami utus kepadamu sekelompok jin. Dengarkan baik-baik ayatnya. 1, yastami'una al-Qur'an. Lalu jin itu sungguh-sungguh mendengarkan Quran. Ini ada kaitan hubungan pembahasan kita malam ini dengan pekan yang lalu. Jin itu 1, sungguh-sungguh mendengarkan bacaan Quranmu. Falamma hadaru, ketika jin mulai mendengarkan bacaan Quran wahai Muhammad, qalu ansitu. Setiap jin ini ketika mulai mendengarkan bacaan Quran Nabi, mereka saling mengingatkan satu sama lainnya, ansitu, diam, jangan ada yang bicara, Muhammad sedang membacakan Qurannya. Allahu akbar. Lalu kata Allah, falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Allahu akbar. Ketika dua hal ini dilakukan oleh jin, apa itu? Sungguh-sungguh mendengarkan Quran, yastami'. Ini membedakan kata ulama. Kalau bahasa Arab, sami'a mendengar dengan istama'a. Sami'a mendengar walaupun antum tidak mau dengar. Contoh, ketika ada pengumuman ala kafatit talabah, antum dengar sambil makan, itu namanya sami'a. Tapi istama'a ketika antum memang memberikan pendengaran fikiran antum untuk tahu apa yang sedang dibahas. Itu bedanya. Nah, jin di sini apa bahasanya? Yasma'un atau yastami'un? Yastami'un. Artinya memang ada kemauan jin itu untuk mendengarkan Quran. Yang kedua, situ mereka diam ketika Quran dibacakan. Coba bandingkan dengan sebagian manusia, hadir di pengajian, ustadznya baca ayat, mereka sibuk bicara di belakang, belajar dari jin. Nah, ketika dua ini dilakukan oleh jin, apa yang Allah sebutkan? Wallau ila qaumihim munzirin. Saat itu pula mereka beriman kepada Quran. Allahu akbar. Mereka beriman kepada Quran, Allah lapangkan dada sekelompok jin itu, dan akhirnya mereka masuk Islam, mengimani risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, ya. Setelah mereka beriman, pulang ke kampungnya, pulang ke negeri jin. Di antara pembahasan ulama, jin yang paling pertama masuk Islam, ada yang tahu? Jangan bilang jin Depok ya. Jin yang pertama masuk Islam jin mana? Ada yang tahu? Jin dan Jun Ustaz. Wah, ini kebanyakan sinetron ya. Ada yang tahu jin yang pertama masuk Islam? Jin dari Yaman. Jin dari Yaman. Allahu akbar. Al-Yaman, orang Yaman itu punya keutamaan dan kelebihan mereka. Nabi ketika datang rombongan dari Yaman untuk masuk Islam di Madinah, Allahu akbar, Rasulullah menyambut orang-orang Yaman, al-madad, ahlul madad, mereka yang suka membantu. Sayangnya ada banyak film sinetron di kita ini menggambarkan kadang saudara kita dari Arab ini dengan gambaran yang kurang bagus, bakhil, medit dan lain-lain. Ini sebaliknya, orang Arab itu terkenal dengan karam, kedermawanannya ya.
Ya, ada juga 1, 2, 3 kayak Abu Lahab, ya ada juga ya. Nah, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana tadi? Jin beriman. Tapi tidak sampai di situ kata Allah. Jin itu setelah beriman merasakan dahsyatnya Quran, mereka tidak simpan kedahsyatan Quran itu hanya untuk mereka. Berapa banyak orang hari ini ikut pengajian, tersentuh dengan pengajian, habis itu hanya untuk dirinya, catatannya saja. Tidak disampaikan kepada orang yang ada di rumahnya, istrinya, keluarganya, anaknya, orang-orang terdekatnya. Dengarkan apa yang dilakukan jin. Ketika mereka dengarkan Quran dari Nabi Muhammad, beriman dengan Quran, yang mereka lakukan adalah wallau ila qaumihim munzirin, pulang ke negeri mereka memberi peringatan. Maka ini anak-anakku santri Munzalah Mubarakah, setelah selesai nanti di Jakarta ya, terus tambah ilmu antum, setelah itu pulang sampaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jin yang Allah ceritakan di sini lebih baik daripada kita semuanya. Lalu Allah katakan dalam surah ini ayat 30, sampai mereka di negerinya, apa kata mereka? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaumku para jin, Allahu Akbar, langsung dakwakan Quran. Nah, yang sudah ikut kajian setahun yang lalu, sudah pernah enggak mulai mendakwahi tetangganya? Nah, ini jin baru mendapatkan hidayah, pulang langsung mendakwakan Quran. Inna sami'na kitaba. Wahai kaumku, wahai jin, kami baru saja mendengarkan Quran yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadai, yang membenarkan isi Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Jemaah rahmat Allah, karena waktu kita sangat singkat, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Satu, kisah sekelompok jin yang diabadikan dalam surah Al-Ahqaf yang beriman setelah mendengarkan Quran mengajarkan kepada kita ada dua rahasia supaya Quran itu engkau rasakan kedahsyatannya, engkau rasakan rahmatnya. Satu, sungguh-sungguhlah kalian mendengarkan Quran seperti sekelompok jin yang diabadikan di sini sungguh-sungguh mendengarkan Quran dari Nabi. Yang kedua, rahasia keduanya adalah ansitu. Kalau lagi dibacakan Quran, jangan banyak bicara, diam. Dan ini Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quni'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, apa yang harus kita lakukan? Fastami'u lah, dengarkan dia baik-baik. Wa ansitu, lalu diam. Kalau itu sudah kamu lakukan, dengarkan baik-baik, lalu kamu diam, tidak bicara, apa yang Allah berikan? La'allakum turhamun, maka Quran itu akan menjadi rahmat bagimu. Yang kedua, pelajaran kedua jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda Allah ingin memberikan hidayah kepada seseorang, Allah dekatkan dengan Quran. Lihat bagaimana Umar ketika Allah berikan hidayah, ciri-cirinya apa, tanda-tandanya? Allah dekatkan Umar dengan Al-Quran. Yang ketiga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ketiga yang bisa kita petik, sebaik-baik orang yang sudah mendengarkan Quran, sebaik-baik orang yang sudah mengambil pelajaran dari Quran, yunziru qaumahum, adalah mereka yang menyampaikan Quran ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang banyak belum bisa kita lakukan. Habis ikut kajian, habis dengar ceramah tarawih, pulang ke rumah, bahkan istri pun tidak disampaikan. Betul atau iya? Nah, itu kelemahan kita. Jin lebih semangat ketika mendengarkan Al-Quran. Pelajaran terakhir, pelajaran keempat dari kisah ini, ikhwatal iman, anak-anakku santri Munzalah Mubarak yang dirahmati Allah, semua kandungan kitab itu, semua inti kitab itu sama. Coba dengarkan apa perkataan jin. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa
Kami baru saja mendengarkan ada kitab diturunkan setelah Musa. Bagaimana dengan kitab ini, Quran ini? Musaddiqa, membenarkan isi Taurat. Itu menunjukkan apa? Semua kitab itu. Pertanyaannya kepada antum semuanya. Ada berapa kitab yang Allah turunkan? Oh, ini kemana saja di pesantren kalau nggak tahu nih. Ada berapa? Kenapa ragu-ragu menjawabnya? Insya Allah yang benar jawabannya haji umroh bagi yang mampu. Ada berapa kitab yang Allah turunkan? Apa itu? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, Allah itu menurunkan sekitar 140 kitab, kurang lebih segitu, diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua kitab-kitab ini yang 140 lebih kira-kira ini diringkas intisarinya pada Taurat, Zabur, Injil. Nah, semua isi kandungan Taurat, Zabur, Injil ini intisarinya, ringkasannya ada pada siapa? Pada apa? Ada pada Al-Quran. Dan semua isi Quran 30 juz, 114 surah ini intisarinya ada dalam satu surah dalam Al-Quran. Surah apa? Surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah nama lainnya apa? Ummul Quran, emaknya, induknya Quran. Karena semua isi Quran yang 30 juz itu intisarinya, ringkasannya ada dalam surah Al-Fatihah. Dan semua surah Al-Fatihah ini ringkasannya, intinya ada dalam satu ayat. Ayat apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu menunjukkan bahwa semua kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, visi, misi, inti pembahasannya sama. Apa itu? La ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan tetapi kitab-kitab selain Al-Quran ini sudah dirubah, sudah diacak-acak oleh ulama-ulama mereka, kecuali Al-Quran yang Allah jamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kata Allah, dan kami yang akan menjaga Al-Quran sampai suatu saat di akhir zaman, ketika sudah tiba masanya, ketika manusia sudah rusak akhlaknya, tiba-tiba ketika mereka membuka mushaf, Allahu Akbar, huruf-huruf Al-Quran sudah hilang dari bumi ini, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada banyak manusia yang menyesal. Coba perhatikan mushaf antum, masih ada tulisannya atau tidak? Masih ada atau tidak? Kalau begitu, segeralah engkau mendekatkan diri kepada Quran. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Quran sebelum Quran itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.